Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tiada henti-hentinya khatib berwasiat pada diri khatib dan hadirin sekalian, mari terus dan terus setiap menit, setiap detik, setiap hari yang kita lalui kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan bekal ketakwaan maka kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di bulan Syawal. Syawal itu dari kata syala yang artinya irtafa'a, meningkat, meninggi. Meningkat dalam artian kita ini habis selesai training dan pengembangan diri selama bulan Ramadan. Tentu saja diibaratkan dengan seorang karyawan yang sudah melalui masa training yang intensif selama 1 bulan, maka kinerjanya insya Allah, keterampilannya akan meningkat. Maka inilah bulan peningkatan di mana kita bisa membuktikan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada masyarakat bahwa diri kita pra dan pasca Ramadan itu sudah membuat sebuah perbedaan. Saat ini kita di bulan Syawal, perilaku kita, ibadah kita, ketaatan kita harus berbeda dengan ibadah dan ketaatan kita ketika kita melalui bulan-bulan sebelum Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, meski demikian tetap saja tuntutan untuk beribadah itu ada di 12 bulan. Artinya tidak berarti kita hanya rajin beribadah di bulan Ramadan saja, tetapi di luar bulan Ramadan pun kita dituntut untuk tetap menjalankan ibadah. Akan tetapi secara naluri alami ada perubahan fokus yang terjadi antara ibadah kita di bulan Ramadan dan ibadah kita di luar Ramadan. Apa penyebab perubahan fokus tersebut? Maka salah satu penyebabnya adalah karena tuntutan dan reward atau imbalan. Di bulan Ramadan kita dituntut untuk melakukan ibadah, berbagai macam ibadah, dan ibadah itu diberikan reward atau kompensasi yang sangat besar, sehingga kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari, melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih dan salat tahajud, melaksanakan membaca Al-Quran, karena bulan puasa adalah miladnya atau ulang tahunnya Al-Quran. Kita juga bersemangat untuk melakukan iktikaf di 10 hari bulan Ramadan karena berharap Lailatul Qadar. Saat ini di bulan Syawal plus 10 bulan berikutnya, tuntunan tersebut tidak lagi terjadi. Artinya faktor penyemangat, trigger kita untuk beribadah di 11 bulan selain bulan Ramadan tidak seintensif, tidak sebesar ketika kita berada di bulan Ramadan. Secara otomatis fokus kita kemudian beralih kepada aspek lain. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kalau kita bandingkan antara proporsi ibadah kita yang sifatnya kepada Allah, misalnya sholat 5 waktu ditambah sholat sunnahnya, membaca Al-Quran dan berzikir, dibandingkan proporsi waktu kita dalam kehidupan sosial, maka kita bisa katakan kita lebih banyak menggunakan waktu kita untuk kehidupan sosial. Silahkan saja kita hitung hari ini, kita bekerja mungkin 5, 6, 7 jam, kita gunakan waktu selama bekerja untuk sholat Jumat mungkin setengah jam kurang lebih, kemudian sholat 5 waktu yang lainnya, sholat asar mungkin 5-10 menit. Selebihnya waktu kita habiskan dalam kehidupan sosial, bekerja di lembaga kita, mengembangkan lembaga kita, memajukan usaha kita atau perusahaan kita. Dari sana maka saya bisa menyimpulkan bahwa di luar bulan Ramadan kita, maka kita perlu melakukan yang namanya refocusing dalam hal beribadah. Refocusing itu dari bahasa Inggris, re itu kembali, fokus itu fokus. Arti yang secara terminologinya, refocusing itu artinya mengarahkan perhatian atau sumber daya
kepada sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda. Kaitkan dengan konteks ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 1 bulan penuh kita banyak fokus dalam ibadah mahdhah kepada Allah, berpuasa selama kurang lebih 14 jam, maka di luar bulan Ramadan, selain ibadah mahdhah yang wajib, yang pokok, maka kita harus fokuskan ibadah kita, yakni kepada pasangannya ibadah mahdhah, yakni ibadah ghair mahdhah atau ibadah sosial. Ibadah sosial dalam istilah agama disebut ibadah ghair mahdhah. Banyak cabangnya, satu saja yang saya jelaskan dalam kesempatan kali ini, yakni idkhalus surur atau memasukkan rasa bahagia kepada orang lain, kepada sesama muslim dengan cara menolong dan membantu mengalihkan atau menghilangkan kesulitannya. Alasannya yang pertama, di dalam banyak hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hamba, seorang hamba, selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Dalam hadis dikatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut mau menolong sesamanya. Jadi di sini ada semacam timbal balik. Ketika kita mau menolong saudara kita, saudara muslim kita, teman kerja kita, atasan kita, bawahan kita, maka Allah jaminan akan menolong kita pula. Kita bisa menolong mereka, teman sejawat kita, dengan bantuan yang bisa kita lakukan dengan niat karena Allah, maka Allah jamin akan menolong orang tersebut, akan menolong kita. Yang kedua, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang dia berdiri berjalan untuk memenuhi hajat dari saudaranya, maka Allah akan melakukan hal yang sama untuk memenuhi hajat orang tersebut. Maka di dalam kehidupan sosial kita dituntut untuk saling membantu dengan sesama rekan kerja. Di kehidupan masyarakat kita dituntut saling membantu dengan tetangga, dengan saudara. Maka dengan membantu itulah maka insya Allah kita akan mendapatkan bantuan dari Allah. Berikutnya alasannya pahala yang luar biasa diberikan oleh Allah. Ada sebuah hadis yang cukup panjang yang saya bacakan terjemahannya saja. Kata Rasulullah SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia atau idkhalus surur, mengangkat kesulitannya, membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, kata Nabi, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Artinya ketika kita berjalan, ketika kita berperilaku, beraction, bertindak untuk menyelesaikan urusan orang lain dengan niat karena Allah, kata Nabi, lebih utama daripada i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh, 30 hari 24 jam kali 30, lebih utama daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. Oleh karena itu, refocusing ibadah kita saat ini dengan kita sedang berada di luar bulan Ramadan, penggemblengan Ramadan harus menjadikan kita menjadi orang-orang yang punya sense of community, rasa komunitas, rasa memiliki terhadap masyarakat, rasa memiliki terhadap saudara, rasa memiliki terhadap lembaga. Kita bantu mereka yang memerlukan bantuan kita, dan ini pahalanya luar biasa, lebih besar daripada kita beriktikaf selama 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Sementara iktikaf di Masjid Nabawi luar biasa besar pahalanya. Sholat di Masjid Nabawi, 2 rakaat sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lebih besar daripada sholat di selain Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram.
Oleh karena itu kesimpulan khutbah kali ini, para bapak hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita isi waktu-waktu kita sebagai perwujudan atau manifestasi dari keberhasilan Ramadan kita. Ibadah mahdoh yang wajib tetap kita laksanakan, sholat fardu berjamaah tetap kita jalankan, baca Quran tetap kita laksanakan. Fokus ibadah yang lain adalah kita idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia kepada saudara-saudara kita, kepada rekan kerja kita, kepada atasan kita, kepada bawahan kita, dan kita mengembangkan lembaga kita sebagai upaya kita menciptakan sebuah keberhasilan jangka panjang sehingga bisa memberikan rasa bahagia kepada generasi-generasi yang akan datang. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.